Ada Pak Suhara. Apa kabar? Baik-baik. Udah lama nunggu? Ya lumayan lah. Waduh, udah lama kita ketemu ya. Iya. Udah buka puasa? Sudah tadi barengan. Pak Suhara ikut buka juga? Ikutan aja. Saya tadi udah buka, lumayan lah di warung Lengkong ini. Cukup enak makanannya ya. Benar. Iya, ada ayam goreng tadi, terus apa lagi tuh? Lumayan juga ini, tempatnya asik juga ini. Iya, saya setuju. Pernah ke sini Pak Suhara? Pernah. Saya beberapa kali sih diundang Ibu Lista ke sini. Iya. Jadi ikut buka puasa juga nih? Iya, diajak. Iya. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di warung Lengkong ya, bersama Pak Suhara. Ini seorang tokoh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dulu pernah menjadi direktur rumah sakit daerah Kota Tangsel ya, dan juga pimpinan pengendalian COVID ya. Iya. Apa istilahnya itu dulu? Ya, koordinator rumah lawan COVID. Koordinator rumah lawan COVID, dan sejumlah jabatan lain saya lihat tuh banyak banget tuh. Nah, saya sengaja ngundang beliau ini, ngajak buka bersama ya sama beliau tadi dengan teman-teman komunitas lain. Cuma saya datang agak terlambat nih gitu. Nah, padahal dia keyakinannya itu berbeda dengan saya dan dengan teman Muslim lainnya. Beliau Nasrani, Katolik, apa Kristen Pak? Protestan. Protestan ya. Beliau Protestan. Tapi beliau pernah saya lihat di suatu hari waktu kita bertemu dengan Ibu Airin ya. Iya, waktu itu. Saya terkagum-kagum. Saya udah tahu Pak Suhara itu bukan Muslim. Tapi waktu itu pakai baju koko, pakai peci gitu. Saya melihatnya nyaman sekali tuh melihat Pak Suhara damai gitu. Apa Pak Suhara selama puasa ini apa kegiatan? Ya, karena saya kan juga ada memimpin ya di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia. Masih ya? Gitu. Ya, jadi selama Ramadan ya kita coba ya berubah sesuatu yang biasa, yang rutin. Ya, karena pasti juga staf juga ada yang sahur. Karena kan pelayanan darah 24 jam ya. Bagaimana juga membuat ritme jaga, bahkan jam masuk, jam pulang, ya kita coba sesuaikan. Kemudian bagaimana yang buka, menyediakan makanan bukanya. Ikut ngasih makanan buka juga? Ya, artinya secara organisasi, kita nyiapin. Yang sahur juga. Iya. Di rumah semua Protestan? Ya, jadi kalau cerita kan ibu saya dari Tasik. Jadi keluarga besar ibu saya ya semua Muslim. Oh, dari keluarga ibu Muslim? Muslim. Oke. Kemudian nikah sama ayah saya dari Tapanuli, dari Sidikalang. Makanya namanya Suhara Manulang. Suharanya mungkin dari Sunda. Itu kali ya yang membuat aura seperti orang Muslimnya itu masih kelihatan. Iya, jadi saya dari kecil dengan kakek dari ibu ya udah biasa, apalagi waktu zaman SD kan libur sebulan tuh. Iya. Udah puasa aja di sana, ikut puasa. Pukul bedug lah apa gitu. Jadi sudah biasa kami. Demikian pun pada hari-hari raya ya. Zaman pada saat ada kakek, ada bibi, ada emang, ya kita datang ke Tasik. Demikian pun kalau kami Natalan, dari Tasik pun datang. Jadi sampai hari ini tuh, sampai sekarang masih begitu? Iya, kami silaturahmi ada, dan itu tidak menjadi sesuatu yang aneh gitu bagi kami. Ya, apalagi kalau waktu zaman kecil kan ikut juga bersih. Jadi ikut tarawih juga enggak? Iya, ikutan lah gitu. Sebagai anak kecil ya? Anak kecil. Iya. Jadi ini yang saya dibesarkan, dan saya nikah dengan istri. Ya, ibunya ada berbagai keturunan, ada dari Betawinya, Jermannya, kemudian Jawanya. Oh, ada Jerman juga? Ya, istri. Istri. Dan keluarga besar Muslim juga. Jadi ya kami sudah terbiasa itu. Jadi artinya dengan situasi Ramadan ini, di mana semua orang sedang merayakan berpuasa, buat Pak Suhara itu sesuatu yang biasa saja ya, dan malah mensupport ya. Betul. Jadi kalau saya toleransi itu bukan saya menuntut orang ngerti saya. Oke.
Tapi saya harus mengerti orang lain. Iya. Jadi kalau sekarang saudara-saudara Muslim sedang Ramadan dengan berbagai kegiatan, saya harus mengerti itu. Itu yang saya pada posisi itu. Sama kalau keluarga-keluarga dari ibu saya, dari istri saya harus menempatkan dan menghargai itu. Iya kan di Katolik juga atau di Protestan ya, kan ada ajaran puasa juga ya. Ada. Itu puasanya kayak apa kalau di ajaran Pak Suhara? Jadi beda, Katolik mungkin beda ya. Advent juga ya, beda. Protestan lah mungkin. Kalau Protestan lebih kepada niatnya apa. Jadi tidak ditentukan misalnya sahur, enggak gitu. Jadi niatnya apa? Jadi intinya kalau puasa di kami itu adalah kan menghilangkan kebutuhan jasmani sebetulnya, supaya kebutuhan rohani itu meningkat. Iya. Nah itu sehingga akhirnya kalau kita tidak puasa, ya artinya menemukanlah sesuatu yang mungkin pergumulan dalam hidup saya apa, sehingga saya bisa datang kepada pencipta saya, kepada Tuhan saya dengan kebutuhan rohani yang itu aja sih. Kalau dalam Nasrani itu ada istilah melepas dari kemelekatan kedagingan itu ya, gitu ya. Itu sebetulnya. Kira-kira. Sebetulnya kan prinsipnya hampir sama lah dengan di Islam juga, bahwa puasa itu kan supaya kita lebih ke rohaninya, supaya tidak terlalu terikat oleh unsur keragaan atau kedagingan dalam Protestan ya, supaya lebih bening cara berpikir kita, menghilangkan nafsu dan seterusnya gitu. Nah selama puasa ini Pak Suhara dengan keluarga merasa kan ada iklim berubah nih, iklim komunikasi juga, merasa terganggu nggak? Kalau bagi saya enggak ya. Enggak ya. Bahkan sesuatu yang saya harus dukung itu gitu kan. Tiap orang harus menemukan jati dirinya dan ketemu dengan penciptanya. Atau di istilah kami ada buah-buah roh, kasih, panjang sabar, keteguhan. Kan ke sana sih. Iya, betul. Sehingga dengan Ramadan ini bisa saudara-saudara kita yang muslim lebih meningkat tadi itu. Betul. Itu sih. Jalin hubungan lebih ke batin, ke rohaninya. Yang selama ini kan kita berkomunikasi, berkawan itu lebih kepada unsur raga ya. Ya, setuju. Kalkulasi misalnya kan, kemudian untung rugi gitu ya gitu. Padahal kalau kita sudah bening, jalankan puasa kan, bagaimana bisa hidup bersama. Setuju. Untuk sama-sama mengisi kehidupan ini sampai kita jalan kepada Tuhan. Gitu. Pak Suhara aktif di gereja? Aktif ya. Ya, pelayanan apa ya? Ya, aktif ya. Saya melihat Pak Suhara ini, saya tadi dengar dari obrolan sebelum ke sini ada kegiatan fakir miskin juga ya, yatim ya. Rencananya ya gitu. Ya, betul. Ya, jadi kalau di kantor itu kan ini tradisi di Banten sebelum puasa ada munggahan kan itu ya. Iya, ada. Unggahan, ikut juga gitu. Kemudian nanti buka puasa bersama kan itu. Kemudian nanti halal bihalal kan itu sesuatu yang rutin. Nyatanya juga ada beberapa komunitas juga yang juga mengadakan buka puasa sekaligus untuk santunan yatim. Karena sama juga kan di kami juga di Kristen Protestan juga kan yatim dan janda itu menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Ada juga di Kristen ajaran untuk memuliakan yatim dan janda. Ada juga. Sama dong ya. Sama. Jadi ada acara itu. Jadi puasa juga ada ya. Di Protestan, di Islam juga ada, perhatian kepada yatim dan janda juga ada ya. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat kita tuh sering merasa begitu berbeda ya, sehingga terus ada saling kecurigaan. Menurut Pak Suhara apa itu? Ya kembali lagi kan sesuatu yang tidak kelihatan kemudian kita perdebatkan kan. Ya kalau istilah saya, kalau foto itu angle-nya macam-macam, nah inilah yang
Apalagi kalau dibumbui dengan kepentingan. Kan itu sebetulnya. Betul. Akhirnya semua paling benar. Ya, Maaf, apalagi kan juga Muslim dengan Kristen ini kan satu agama yang punya misionari kan gitu sebetulnya. Semua pasti akan berikan di sana. Jadi itu bagian daripada keimanan saya untuk bagaimana menyampaikan keyakinan saya. Demikian pun dengan dari Muslim juga. Nah, kalau titik temu ini tidak menjadi satu keharmonisan, kan akan ada satu titik-titik yang jadi konflik dan ada yang memanfaatkan itu yang kalau saya sih bahayanya. Ya, kalau yang Pak Suhara lihat kondisi sekarang ini kan kita lihat di medsos ya, begitu ramai ya soal saling mencaci gitu ya, saling sebar kebencian ya terhadap kelompok agama dengan agama lain itu. Kalau saya sih miris sebagai seorang Muslim. Pak Suhara gimana tuh sebagai katakanlah di Tangsel atau di Indonesia sebagai minoritas gitu, yang sering kadang-kadang menjadi objek juga kan gitu. Oh iya. Ya, saya ini terus terang secara pribadi ya. Iya. Saya berkarir di 30 tahun ya di pegawai negeri ya. Saya di Lebak 2 tahun, kemudian di Tangsel dan dipercaya oleh Ibu Wali Kota waktu jadi direktur. Ada satu momentum yang sampai saat ini saya tidak terlupakan. Waktu acara resmi, saya berdampingan dengan Bu Airin dan menyanyikan Indonesia Raya. Oke. Terus? Itu sesuatu yang saya harusnya begini sebetulnya. Kan begitu ya? Oke. Bahwa bukan karena keyakinan dan sebagainya, tapi kemampuan untuk tadi memimpin sesuatu yang bisa pembangunan yang dilaksanakan. Nah, artinya bahwa Indonesia ini kan given ya, anugerah para founding kita merumuskan berbagai perbedaan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila walaupun bisa didebatkan karena kalau mau berdebat apapun sama nih, Anda tahu mungkin pandangannya apa. Ini kan sesuatu yang terlalu mahal yang para pendiri bangsa sudah bangun sedemikian rupa. Itu. Dan sebetulnya agama itu personal sekali kan. Yang kita sayangkan kan sekarang menjadi semacam komoditi yang digunakan untuk kepentingan politik itu gitu ya. Nah, sebagai situasi sekarang itu apa yang Pak Suhara rasakan itu? Ya kami miris ya. Apalagi lihat beberapa negara yang mengatasnamakan agama ujungnya kan hancur. Iya. Hampir semua ya. Iya. Jadi pernah kejadian juga kan zaman Protestan dengan Katolik kan. Perang. Itu lagi perang salib lagi kan. Tapi di Protestan Katolik sudah selesai. Kita masing-masing. Nah, sekarang muncul lagi. Nah, ini yang harus kita selesai sampai kapan kan gitu. Betul. Saya membayangkan begini Pak Uten. Kalau sampai akhirnya terjadi pengotakan di Indonesia ya, mungkin yang Kristen harus ke daerah timur gitu. Harus ngungsi gitu kan. Harus ada pulau tersendiri misalnya. Saya harus pindah ke sana. Mungkin nanti kan itu, apalagi ada yang keluarga yang macam-macam kan. Iya. Apakah ini kan itu kan? Iya. Saya kira ini sesuatu anugerah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Iya. Mari kita rawat kamu saya. Perbedaan itu biarlah menjadi sesuatu bumbu untuk kita saling mengisi kamu saya gitu. Betul. Dan kalau kita lihat sejarah dunia dan sejarah perkembangan manusia, semua konflik itu hampir karena persoalan agama kan. Nah, artinya itu dulu sebelum ilmu pengetahuan berkembang, cara berpikir orang belum begitu berkembang. Nah, harusnya kan sekarang nggak usah terjadi lagi itu loh. Karena dunia ini sudah menjadi kampung global, di mana satu dengan yang lainnya tidak bisa berjalan sendiri. Saling begitu tergantung gitu. Kenapa kita nggak bisa kerjasama, misalnya kira-kira gitu ya? Setuju. Gitu. Jadi ini udah era tanpa batas sebetulnya. Betul. Udah era perang pun udah istilahnya proxy kan gitu kan. Iya. Yang meranginya di mana kita yang berang. Nah itu proxy war itu. Sekarang justru proxy war itu senjata
apa dipakai ya sentimen agama itu. Paling sensitif itu. Sensitif itu. Nah, begini Pak Suhara, saya melihat si Indonesia harusnya menjadi contoh bagi dunia tentang perdamaian umat manusia yang terdiri dari beragam agama, beragam etnis, tapi kita bisa duduk makan bersama, bisa bernyanyi bersama. Itu sesuatu yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Harusnya itu kan kita pelihara. Iya, Indonesia sukunya berapa? Dengan tradisinya kan kita batiknya aja udah macam-macam. Iya, betul. Seniannya. Iya. Ya, saya kira semua luar biasa gitu. Ya. Pak Suhara itu bawa buku apa? Oh ya, ini ada saya sedikit menulis tentang pengalaman menangani COVID ya. Wah, rupanya penulis juga beliau nih. Ini judulnya COVID-19 tak bercanda itu. Jadi ini apa isinya? Jadi intinya COVID ini kan menjadi satu dilema ya, perdebatan, ada konspirasi dan semuanya. Tapi nyatanya saya sebagai yang dipercaya wali kota untuk menangani itu 5.000 orang yang ditangani. 5.000? Ya, meninggal 16 orang. Cuman 16 orang? Meninggal. Dari 5.000? Ya, dan kita tangani juga berbagai masalah tingkat ekonomi. Pendekatannya apa? Tulis di buku ini? Ya, kalau ini baru pembukaannya. Artinya ini bagaimana saya berani, bukan berani ya, karena ini penugasan ya, menangani rumah lawan COVID ini, karena seperti Wisma Atlet kan di Kemayoran, nah di Tangsel itu ada kawasan pertanian terpadu dipakai karantina. Nah, selama ini 1 tahun, 2 tahun lah. Nah, saya coba dengan teman-teman menulis lah gitu cerita. Walaupun nanti ada edisi kedua ini ya. Intinya apa di sini? Intinya menceritakan bagaimana kami, ya saya sendiri yang dipercaya juga manusia juga sebagai dokter, ada takutnya kan, keluarga takut juga, kemudian juga staf yang dipercaya pada saya takut semua gitu. Belum waktu juga ditolak lagi kan itu kan. Nah, jadi ini situasi yang saat itu yang sangat mencekam itu, tapi kami bisa lalui. Nanti saya baca Pak Suhara. Jadi pemirsa, Pak Suhara ini selain seorang dokter, seorang aktivis juga ternyata dia penulis buku juga. Ini salah satu buku karya beliau ya, COVID-19 tak sebercanda itu. Wah, menarik. Nanti harus baca nih. Oke, sampai mana tadi kita bicara? Itu ya, pentingnya perhatian umat beragama bukan hanya kepada kelompok agama saja, tapi juga kepada kelompok, kepada masalah lingkungan, masalah kebodohan, ketertinggalan. Karena itu agenda terpenting umat manusia sekarang gitu. Nah, menurut Pak Suhara, ya, jadi kan keberadaan kita ini harus bisa bermanfaat. Iya. Itu kalau di kami itu panggilannya apa? Iya. Oh, menarik nih. Panggilannya apa? Ada panggilan kebudayaan juga di dalamnya, bagaimana pendidikan dan sebagainya. Jadi harus bisa bermanfaat di situ. Jadi kalau ada satu hal yang memang perlu kita tingkatkan, ya kita masuk. Ada Bunda Lista. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana nih makanan ini? Wah, tadi saya makan ayam gorengnya enak banget. Enak banget ya. Pak Dokter, kenapa Pak Dokter? Silakan enak Bunda, ya? duduk ya. Ya. Aduh, senang sekali nih ada Bunda nih. Ini Bunda, kita sengaja nih ngobrol dengan Pak Suhara. Dia saya lihat meskipun bukan Muslim ya, dari Protestan, tapi kesehariannya itu sangat bersahaja dan toleransinya sangat tinggi terhadap ini. Ini saya senang sekali sama beliau itu. Apalagi dalam rangka Ramadan ini itu ya. Tetap obrolin. Tetap turut serta mendukung. Jadi apa nih kiat-kiatnya yang udah disampaikan? Nah, tadi kita sudah ngobrolin macam-macam nih ya. Nah, kita sedang ngobrolin soal toleransi nih. Bagaimana toleransi umat beragama di Tangsel, di Banten maupun di Nusantara ini tumbuh di mana-mana gitu ya. Membangun kesadaran baru bahwa
beragama itu bukan hanya untuk kelompoknya saja, tapi juga ketika kita sudah mendeklar memilih agama tertentu, maka itu bukan untuk diri kita dan untuk kelompok, tapi untuk panggilan tugas untuk umat manusia yang lain. Gitu. Kira-kira gitu. Betul. Nah, Pak Suhara tadi sudah bercerita dia mendapat panggilan semacam itu. Ya, jadi ada istilahnya anugerah khusus, anugerah umum. Menarik nih. Kalau khusus itu ya istilahnya kalau dimulai hidayah. Hidayah. Setiap orang punya keyakinan dengan masalah itu anugerah secara khusus. Anugerah umum ini kan matahari diberikan, hujan diberikan ke semuanya. Gitu. Betul. Artinya keberadaan kami pun harus bisa menjadi anugerah umum kan gitu ya. Karena sebagai pengejawantahan anugerah khusus dalam diri saya, maka saya pun harus bisa berperan itu ya, apa yang bisa saya panggilan tadi. Ya. Kalau saya di kesehatan, maka saya harus Menjalankan tugas hidup di situ ya. gitu. Sehingga waktu ada amanat menjadi rumah lawan COVID itu koordinator. Dengan segala ketakutannya. Panggilan kemanusiaan. Ini panggilan kemanusiaan, itu aja. Panggilan kemanusiaan sesama umat ya. Ya, Artinya kita kan yang namanya ibadah itu kan kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Tetapi menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, itu sepertinya kan sama panggilannya ya. Mungkin Pak Dokter sebagai tenaga medis melayani masyarakat secara umum. Nah, kita juga sama ya, mungkin di sini secara muslim pun sama lah. Kita juga memberikan manfaat buat orang. Kalau di Al-Qur'an kita kan orang yang bermanfaat itulah yang memang manusia itu hidup untuk saling bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, itulah sebetulnya kalau kita pelajari lebih dalam makna dari kita beragama. Iya. Jadi bagaimana beragama itu kan sebetulnya bukan kita minta surga, tapi dan agama tidak menjamin orang masuk surga kalau dia tidak menjalankan ajaran-ajarannya kan, dan ajaran yang paling penting kan dalam semua agama saya lihat kan soal moral, betul nggak Pak? Soal akhlak, gitu loh. Kalau bahasa saya itu soal bagaimana menurunkan sifat-sifat Tuhan yang ada dalam diri kita ke bumi kan gitu. Ya, jadi yang tadi saya katakan bahwa kalau di kami ada namanya buah-buah roh ya. Kasih, panjang sabar, ketekunan. Jadi itu harus terjadi sebetulnya. Saya mempercayai yang tidak kelihatan. Orang melihat saya dari yang tidak kelihatan bagaimana kan tadi itu. Iya, betul. Kasihnya, ketekunan itu. Saya kira semua agama menuju ke sana. Iya. Dan kalau kita punya prinsip beragama seperti itu yang saya ceritain tadi, kan sifat Tuhan nggak ada yang jelek, Bu. Iya. Nggak ada sifat Tuhan tuh benci, marah gitu. Nggak ada kan gitu. Semua Rahman Rahim. Dan di Kristen juga Yesus itu dengan prinsip kasih. Ya. Itu yang paling penting. Cinta dan kasih itu, cinta kasih. Kan itu artinya memang sifat utama Tuhan tuh itu. Iya. Nggak ada itu Tuhan bilang punya membenci kelompok lain, membenci agama lain. Kan nggak ada, Bu ya? Betul. Hah? Semuanya saling menyayangi, mengasihi. Toleransi itu kan memang kembali kepada kita yang menjalani sebetulnya. Kita tinggal menjalani aja kok apa yang diajarkan. Di Muslim ada, di Kristen juga ada gitu. Dan kan. itu kalau ini, Bu, kalau bisa. ajaran itu ditarik benang merahnya itu ada kesabaran. Itu moral tadi. Bagaimana berbuat baik dan menjalankan sifat-sifat Tuhan atau mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan di bumi. Betul nggak Pak Suhara? Ya, betul. Jadi ya tadi ya anugerah umum, anugerah khusus kan itu supaya kita tinggal bersama di dunia yang sama ini. Semua kita dapat hujan juga, makan semua. Betul. Maka perbedaan itu menjadi satu given sama saya. Satu yang anugerah yang tadi kita harus terima itu. Iya. Perbedaan itu karena raganya kita berbeda. Rohnya sama ya kira-kira. Ya itu kan dari Tuhan juga sih. Ya kalau udah bicara ke situ kan, apalagi yang terlibatkan. Yang penting kita berbuat baik, bermanfaat buat orang banyak.
Karena kalau kita sendiri pun dalam firman Allah ya, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini aja kita sudah jelas bagaimana kita bisa berbuat baik untuk sesama, kita bisa bermanfaat untuk sesama, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, itu di ajaran kami, dan mungkin juga di begitu sama di kayaknya. ajarannya Pak Dokter gitu. Jadi kalau semuanya itu diimplementasikan satu, kita semuanya berpikiran sama, kita berbuat baik, ya semuanya juga bisa berjalan seirama lah. Saya pikir saling menghargai, menghormati masing-masing keyakinannya. Ini sedikit menyinggung Pak Suhara soal Tuhan. Misalnya gini, dalam pandangan saya ya, secara tauhid saya, Tuhan itu hanya satu, ya. Tidak ada Tuhan banyak. Kalau ada Tuhan banyak, pasti ada perang antar Tuhan. Ya kan nggak ada. Yang ada adalah perang antar umat yang bertuhan, kan gitu. Nah kan, tapi di Kristen kan, di Protestan kan ada Trinitas itu. Itu bagaimana ceritanya? Ya ini harus penjelasan teologianya. Tapi kalau ilustrasi sederhana kayak matahari itu. Matahari itu kan ada sinarnya, ada panasnya gitu. Tapi kan tetap satu kesatuan itu sebetulnya. Allah Bapa seperti mataharinya, Allah Anak itu sebagai panasnya mungkin. Dan Allah yang sinar itu adalah sebagai Roh Kudus. Sebenarnya satu kesatuan. Satu kesatuan. Cuman karena kita kosakatanya itu anak, berarti ada yang bapaknya, ada ibunya. Siapa bidangnya melahirkan, ada yang begitu kan. Karena bicara anak, anak. Jadi sebenarnya anak ini bukan secara lahiriah sebetulnya. Ya teologinya sebenarnya apa? Jadi ya kami paham. Pasti ini dari sudut yang lain pasti akan jadi perdebatan. Makanya penting Bunda, dialog-dialog seperti ini penting supaya kita ini ketemu titik substansinya. Karena kalau kita banyak dialog antar iman seperti ini, antar agama, itu pasti ketemu. Dan titik ketemu itulah yang menjadi modal kita untuk bisa menumbuhkan sikap toleransi. Ini kan karena kita nggak ketemu aja kan, masing-masing merasa pemilik surga. Gitu. Masing-masing punya pemilik kebenaran itu kan, itu sebetulnya kan sikap ego. Makanya dalam konsep saya tuh yang penting itu sebetulnya bukan hanya beragama, tapi punya sikap religiusitas. Itu beda, Pak. Jadi kalau sikap beragama itu mungkin lebih banyak ritualnya. Tapi religiusitas, bagaimana sikap-sikap keberagamaan kita itu ditunjukkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, itu religiusitas. Gitu. Ya, kalau saya lihat religius, ya saya melihat saya melihat Tuhan itu ambillah dua ya. Dia maha kuasa. Itu sesuatu yang saya akui, dan dia punya kedaulatan. Artinya begini, bahwa dia berkuasa memberikan istilahnya hidayah. Tapi dia daulat kepada siapa dia berikan, kan itu. Jadi kalau udah bicara keyakinan mengenai pribadi yang kalau bagi saya itu adalah bagaimana Tuhan pun berdaulat untuk itu gitu. Sementara kita memaksakan kedaulatan itu. Pak Uten harus ngikut saya, kan gitu ya. Saya kan itu jadi. Ini yang tidak akan ketemu. Itu bukan lagi hidayah. Betul. Karena wahyu. Karena yang disebut keyakinan itu kan hidayah ya. Tidak bisa dipaksakan ya. Dan itu panggilan. Iya, pewahyuan yang kenapa sih Trinitas itu orang Kristen bisa yakin begitu kan? Kan sulit ya? Betul. Kami yakin Esa gitu. Tapi kan sulit diperdebatkannya. Untuk apa diperdebatkan? Kayak gitu. Ya, kira-kira gitu Bunda. Jadi kita akan lebih banyak lagi diskusi dengan teman-teman yang berbeda iman ya. Tapi karena gini, di dalam jalan, Islam pun kan ada dua ajaran penting, rukun iman dan rukun Islam. Tapi belakangan ini yang banyak difokuskan kan rukun Islam saja tuh. Rukun imannya keimanannya agak kurang dilupakan, dibahas. Padahal di rukun iman tuh ada makna yang terdalamnya, yaitu sesama
umat yang beriman harus rukun. Kan gitu. Harus rukun. Di antaranya harus mempercayai dan menghargai kitab-kitab suci selain Al-Qur'an. Iya. Kan disebutkan rukun iman itu. Mestinya kan itu dulu ya di kita ini, di umat Islam itu dulu difokuskan, baru kemudian menjalankan dalam kehidupan di dunia itu dengan syariat Islam, dengan rukun Islam itu. Nah, akan panjang lah, Bunda. Iya, kayaknya nggak bisa sebentar kalau kita bahas kayak. Tapi ini ada awal yang baik ya, Pak Suhara. Kita kapan-kapan teman-teman Pak Suhara yang Protestan, yang Katolik maupun yang aliran di Kristen lain bisa kita undang lagi untuk bisa ngobrol asik seperti ini, ya. Itu Bunda ya, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Suhara, bagaimana kita bisa bertoleransi lebih baik lagi ke depan? Ya, jadi ya kalau bagi saya sendiri mendivisikan toleransi itu adalah bukan orang untuk mengerti saya, tapi saya mengerti orang. Bukan menerima, tapi berbagi. Saya yang harus kalau semua berpendapat seperti Dr. Suhara, damai, aman, sentosa, tentram negara ini pasti. Karena berpikirnya bukan dia tapi kita. Jadi bagaimana kita bisa memahami mereka, nah itu harus sepemahaman, semuanya harus punya pikiran yang sama seperti Pak Dr. Suhara pasti. Demikianlah para pemirsa di rumah dan di mana saja berada, obrolan singkat rileks dengan Pak Suhara dan tadi dengan Ibu Lista tentang bagaimana kita membangun toleransi beragama di dalam kehidupan sehari-hari, baik di Tangsel maupun dalam kita sebagai anak bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih atas waktunya Pak Suhara ya. Semoga ini pertemuan bukan yang terakhir. Kita akan perbanyak lagi obrolan antar iman seperti ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.